Saya Istiwadija dengan NIM 7101419027 akan membahas materi pembelajaran terkait dengan menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan juga bentuk jurnal. Untuk bagian materi pembelajaran di sini akan ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan jenis akun. Yang kedua, aturan debit dan kredit dan aturan normal. Kemudian yang ketiga, sistem pencatatan ke dalam jurnal. Dan yang terakhir adalah bentuk jurnal. Untuk tujuan dari pembelajaran ini itu diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk bagian pengetahuan ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan tujuan penggunaan akun. Yang ketiga, menjelaskan aturan pendebitan dan pengkreditan akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian akun real dalam neraca dan persamaan dasar akuntansi, dan juga akun nominal dalam akun ekuitas. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan saldo normal pada setiap kelompok akun, dan yang terakhir adalah menjelaskan aturan pencatatan transaksi dalam akuntansi. Kemudian di bagian keterampilan itu ada 3 bagian yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah mengklasifikasikan jenis-jenis akun, kemudian yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk jurnal, dan yang ketiga adalah melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Nah, di poin pertama yang akan kita bahas ini yaitu terkait dengan pengertian dan jenis akun. Apa sih pengertian dari akun? Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang dimana transaksi tersebut bersangkutan dengan aset, kemudian liabilitas, dan yang terakhir adalah ekuitas. Untuk fungsi akun adalah menunjukkan tempat dan perubahan unsur aset, liabilitas, dan ekuitas, serta menjadi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk jenis-jenis akun itu ada 2. Yang pertama, akun real. Akun real adalah akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Yang termasuk dalam akun neraca ini adalah akun-akun aset, akun-akun liabilitas, dan juga akun ekuitas. Kemudian untuk akun nominal yaitu akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini meliputi akun pendapatan dan juga akun-akun beban. Kemudian bisa kita lihat diagram di sini yaitu terkait dengan akun-akun dalam buku besar. Itu ada akun real dan juga akun nominal. Untuk akun real itu terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Untuk tempatnya biasanya berada di neraca. Sedangkan untuk pendapatan dan beban ini berada di laporan laba rugi. Kemudian poin kedua yang akan kita bahas yaitu terkait dengan aturan debit kredit dan juga saldo normal. Untuk memudahkan kita dalam melakukan pencatatan dengan sistem pembukuan berpasangan, perhatikan aturan debit kredit dan saldo normal dari akun-akun berikut ini. Apabila aset bertambah itu berada di debit, sedangkan berkurang berada di kredit. Untuk saldo normalnya berada di debit. Kemudian liabilitas itu apabila saldo berkurang itu berada di debit, apabila bertambah itu berada di kredit. Kemudian ekuitas apabila berkurang itu ada di debit, apabila bertambah itu ada di kredit. Untuk saldo normalnya kredit. Kemudian akun pendapatan apabila pendapatan berkurang itu berada di debit, sedangkan apabila bertambah itu berada di kredit. Untuk saldo normalnya itu berada di kredit. Dan yang terakhir, akun beban apabila beban bertambah itu berada di debit, apabila beban berkurang itu ada di kredit. Untuk saldo normalnya berada di debit. Kemudian poin ketiga yang akan kita bahas itu terkait dengan sistematika pencatatan ke dalam jurnal. Pengertian dan fungsi jurnal. Pengertian jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Kemudian fungsi dari jurnal itu sendiri adalah
untuk menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi di masa yang akan datang. Kemudian untuk tujuan mencatat transaksi ke dalam jurnal yaitu untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Di sini ada contoh terkait dengan soal sistematika pencatatan ke dalam jurnal. Pada tanggal 1 Desember tahun 2017, Bu Susi menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal untuk mendirikan usaha laundry yang pertama, My Laundry. Sedangkan untuk kasnya, berhubung kas berkurang maka berada di debit sebesar 50 juta karena modal bertambah berada di kredit sebesar 50 juta. Kemudian poin keempat itu terkait dengan bentuk-bentuk jurnal. Bentuk-bentuk jurnal di sini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada jurnal umum, kemudian yang kedua jurnal khusus, yang ketiga jurnal penyesuaian, dan yang keempat adalah jurnal penutup dan jurnal pembalik. Pengertian dari jurnal umum merupakan jurnal standar yang berbentuk secara umum. Biasanya jurnal ini disebut sebagai jurnal memorial. Umumnya buku jurnal atau buku harian menggunakan bentuk jurnal umum 2 kolom. Kolom-kolom dalam jurnal ini meliputi seperti tabel di bawah ini, yaitu terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Di atas juga biasanya terdapat judul, kemudian halaman jurnal. Kemudian yang kedua itu ada jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Jurnal khusus ini meliputi jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan juga jurnal khusus pembelian. Yang pertama, jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk penjualan secara kredit. Di sini ada contoh terkait dengan tabel jurnal penjualan yang meliputi nomor akun, tanggal, keterangan, debit, kredit. Debit itu piutang dagang, sedangkan kredit itu penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, yang terdiri dari nomor akun, tanggal, keterangan, debitnya terdiri dari pembelian, akun, nomor, dan juga jumlah, serta kredit. Kemudian yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas seperti penjualan tunai, dan ini contoh terkait dengan penjurnalannya. Kemudian yang keempat itu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas seperti halnya pembelian tunai, pembayaran gaji, dan juga lain-lain. Di sini ada contoh terkait dengan penjurnalannya. Kemudian yang ketiga itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo akun yang belum tepat. Kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup atau membuat saldo menjadi nol atas akun pendapatan, akun beban, akun laba atau rugi, kemudian prive, dan juga sebagainya. Kemudian jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Nah, berikut tadi yang dijelaskan itu terkait dengan bentuk-bentuk jurnal. Setiap bentuk jurnal tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.